Nah, kemudian kita membaca doa setelah tasyahud akhir, dan itu hukumnya adalah sunnah. Dan doa ketika di akhir-akhir sholat itu adalah sangat mustajab, sangat bisa sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah tasyahud akhir, kita tutup sholat kita dengan salam, karena sholat itu dari segi istilah adalah ya suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka amalan terakhir di dalam sholat kita adalah salam. Salamnya, tata caranya yang pertama dengan menggerakkan kepala kita ke sebelah kanan dulu, sebelah kanan seperti ini, dengan membaca assalamualaikum warahmatullah, atau boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan melihat ke kanan sehingga kita bisa melihat pundak kita. Kemudian kita memalingkan wajah kita ke sebelah kiri sehingga kita bisa melihat pundak kita, dan disunahkan untuk melebihkan pandangan kita ketika kita menoleh ke kiri dengan membaca assalamualaikum warahmatullah, atau membaca hanya assalamualaikum, itu cukup. Berarti ketika di kanan kita boleh mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullah. Ketika di kiri kita boleh membaca assalamualaikum warahmatullah atau hanya membaca assalamualaikum. Intinya salam yang di sebelah kanan lebih sempurna atau lebih panjang dari, atau sama atau lebih panjang dari salam yang kiri. Kemudian yang rukun, salam ini adalah hukumnya rukun. Yang rukun itu adalah salam yang ke kanan. Jika kita sudah salam ke kanan, sudah selesai salam ke kanan, sudah sempurna salam di kanan, kemudian kita batal dengan misalnya buang angin, kemudian kita belum salam untuk sebelah kiri, maka sholatnya sudah sah, karena salam yang sebelah kiri itu hukumnya adalah sunnah. Nah, maka dengan dari itu selesailah tata cara sholat pada hari ini. Kemudian ada satu hukum yang perlu diperhatikan, yaitu hukum mendekatkan diri ke sutroh. Itu kemana? Sutroh. Sutroh itu apa? Sutroh itu adalah tempat pembatas sholat kita. Jadi ketika kita sholat, kita itu disunahkan untuk mendekati tempat, ya, misalnya dinding atau tongkat, ya, minimal ukurannya itu satu hasta seperti ini. Karena ini disunahkan supaya apa? Supaya orang-orang tidak melewati tempat kita sujud. Tidak boleh melewati tempat kita sujud. Barang siapa, ya, atau ketika kita mendapati ada seseorang yang melewati kita ketika sholat dan kita sudah mempunyai sutroh, kita sudah mempunyai pembatas antara kita dan dinding itu adalah tempat kita sholat, maka boleh kita menghalaunya dengan mengangkat tangan kita dan menghalaunya, tidak boleh melewati tempat kita sholat, ya, karena tidak boleh. Kalau misalnya orang lewat itu masih ngotot untuk melewat, kita bisa memeranginya, karena niscaya dia itu adalah seorang syaitan. Kalau misalnya yang lewat di depan kita ketika kita sholat adalah anjing hitam atau seorang wanita, maka sholat kita batal. Kenapa? Karena anjing hitam itu adalah syaitan. Nah, berarti hukumnya mendekati sutroh itu adalah hukumnya sunnah mustahab, sunnah yang dianjurkan. Ya, kalau misalnya kita bisa untuk mendekat diri kepada dinding, ya, atau kepada pembatas, kita mempunyai pembatas yang tingginya sehasta, atau kita tidak mempunyai barang yang tingginya sehasta, kita bisa memberikan tanda untuk menjadikan pembatas, maka itu dianjurkan supaya tahu, ya, orang itu
supaya tahu orang lain bahwasanya kita sedang sholat. Adapun orang-orang yang tidak mempunyai sutroh dan orang lain lewat di depannya, maka kita tidak perlu untuk menghalangnya, karena kita tidak mempunyai pembatas. Kita sudah lalai untuk tidak mempunyai pembatas, jadi kita tidak berhak untuk menghalangi orang-orang untuk melewati kita. Nah, seperti itulah tata cara sholat yang insya Allah sesuai dengan tuntutan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ini kita bisa mendapatkan faedah dari apa yang kita sampaikan, dan kita bisa memperbaiki sholat kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal kita. Tentunya yang paling utama adalah sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling pertama kali dihisab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.